Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Siapkah kita menyelami kisah seorang nabi yang lahir dari doa penuh air mata, dibesarkan dalam kesucian, teguh dalam kebenaran, namun menutup hidupnya dengan syahid yang penuh kemuliaan. Dialah Nabi Yahya alaihissalam, seorang teladan bagi umat manusia. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Sejak lama, Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. Meskipun usianya telah lanjut dan istrinya dikenal mandul, beliau merasa khawatir siapa yang akan melanjutkan dakwah serta menjaga syariat setelah dirinya tiada. Dengan penuh harap, Nabi Zakaria mengangkat tangan, memanjatkan doa dengan air mata yang tulus, meminta keturunan yang akan menjadi pewaris risalah dan pembawa kebaikan bagi umat. Doa yang dipanjatkan dalam kesunyian dan keikhlasan itu pun tidak sia-sia. Allah, Sang Maha Pengasih, menjawab doa hamba-Nya yang saleh dengan berita gembira. Malaikat Jibril datang membawa kabar bahwa Zakaria akan dikaruniai seorang anak yang kelak menjadi nabi mulia. Anak itu diberi nama Yahya, nama yang belum pernah digunakan sebelumnya, sebagai pertanda keistimewaannya. Kelahiran Nabi Yahya adalah sebuah mukjizat. Bagaimana mungkin dari seorang ayah yang telah renta dan ibu yang mandul, lahir seorang anak laki-laki? Namun, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini menjadi tanda kebesarannya. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah, atau Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Sejak kecil, Yahya tumbuh berbeda dengan anak-anak lain. Allah menganugerahkan kepadanya hati yang lembut, kecerdasan luar biasa, serta keteguhan iman yang kuat. Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa Yahya diberikan hikmah sejak masih kanak-kanak. Ia tidak pernah terjerumus dalam permainan sia-sia. Bahkan sejak usia muda, ia telah mengisi waktunya dengan ibadah, belajar, dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Yahya tumbuh sebagai anak yang penuh kasih sayang, rendah hati, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah berlaku sombong, dan hidupnya dipenuhi dengan kesucian. Dari kecil hingga dewasa, Yahya senantiasa menegakkan kebenaran, menyeru kepada manusia agar kembali kepada jalan Allah, menjauhi dosa, dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Keistimewaan Nabi Yahya juga tampak dari sifat zuhudnya. Ia tidak silau dengan dunia, tidak tergoda oleh harta ataupun kemewahan. Bahkan, makanan dan pakaiannya sangat sederhana. Hatinya benar-benar terpaut kepada Allah semata. Karena itu, Yahya dikenal sebagai sosok yang suci, bersih dari dosa besar, dan selalu menjadi teladan bagi kaumnya. Sejak kecil, Yahya telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan dan ketakwaan yang luar biasa. Anak seusianya biasanya masih disibukkan dengan permainan. Namun Yahya berbeda. Allah menganugerahinya ketenangan hati, kejernihan akal, dan kemampuan memahami ilmu agama sejak usia belia. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Yahya telah diberi hikmah ketika masih kanak-kanak, sebuah anugerah yang jarang sekali diberikan kepada manusia di usia muda. Ia tumbuh dengan jiwa yang penuh kelembutan, namun memiliki keberanian besar untuk menegakkan kebenaran. Setiap tutur katanya mencerminkan kebijaksanaan, setiap tindakannya menunjukkan ketakwaan. Allah mengaruniakan kepadanya kitab dan pemahaman mendalam terhadap Taurat, sehingga Yahya muda sudah mampu mengajarkan kebenaran kepada kaumnya. Selain itu, Yahya dikenal sebagai pribadi
yang sangat penyayang. Hatinya penuh dengan belas kasih kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Namun kasih sayangnya tidak membuatnya lemah. Justru ia tetap tegas dalam menentang kemungkaran. Sifatnya yang suci dan lurus membuat Yahya menjadi sosok yang disegani sekaligus dicintai. Yang paling menakjubkan adalah ketundukannya kepada Allah dan kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. Ia selalu berbakti, tidak pernah mengucapkan kata kasar, tidak pernah membantah perintah orang tuanya. Kesalehannya menjadikan keluarganya penuh berkah dan ketenangan. Dalam Al-Quran Surat Maryam, Allah menyebut Yahya sebagai seorang nabi yang lembut, suci, dan berbakti kepada orang tuanya, serta tidak pernah berlaku durhaka. Sifat rendah hati juga menjadi ciri utamanya. Walaupun Yahya dikenal luas dan memiliki kedudukan sebagai nabi, ia tidak pernah menyombongkan diri. Baginya, semua yang dimiliki hanyalah titipan Allah, sehingga ia selalu merendahkan hati, memperbanyak ibadah, dan menjauhi kemewahan dunia. Ia memilih hidup sederhana, berpakaian seadanya, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah serta berdakwah. Keteguhannya dalam menegakkan kebenaran pun patut menjadi teladan. Ia tidak takut menegur penguasa yang zalim, tidak gentar menolak segala bentuk dosa, dan tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Meski hidup dalam tekanan, Yahya tetap konsisten mengajak manusia kembali kepada Allah. Karena baginya, kebenaran adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kesenangan dunia. Kisah Nabi Yahya alaihissalam juga memiliki kemiripan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Keduanya hidup di masa yang hampir bersamaan. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Yahya lebih dahulu lahir beberapa bulan sebelum Nabi Isa. Hal ini selaras dengan doa Nabi Zakaria yang dikabulkan Allah, sehingga Yahya hadir sebagai seorang nabi yang akan menjadi pendamping risalah Isa, putra Maryam. Keduanya sama-sama diutus untuk menegakkan agama Allah, meluruskan kembali ajaran Taurat yang telah diselewengkan oleh Bani Israel, serta mengajak umat agar kembali kepada Tauhid. Nabi Yahya menyiapkan jalan dakwah bagi Nabi Isa, menyeru manusia untuk bertaubat dan meninggalkan kedurhakaan. Sedangkan Nabi Isa melanjutkan dakwah itu dengan membawa Injil sebagai petunjuk baru dari Allah. Dengan demikian, risalah keduanya saling melengkapi, tidak terpisahkan dalam sejarah kenabian. Kesamaan lainnya adalah dalam hal ujian dakwah. Baik Yahya maupun Isa sama-sama menghadapi penolakan keras dari kaumnya sendiri. Bani Israel yang seharusnya mengenal kebenaran justru menentang dengan kesombongan. Mereka lebih mencintai kekuasaan, harta, dan kedudukan daripada menerima kebenaran yang dibawa para nabi. Nasihat penuh kasih sayang dari Nabi Yahya ditolak mentah-mentah. Sementara mukjizat besar yang ditampakkan oleh Nabi Isa pun dicurigai dan dianggap sihir. Bukan hanya penolakan, keduanya juga dihadapkan pada ancaman nyata. Nabi Yahya difitnah, dimusuhi, hingga akhirnya dibunuh secara kejam karena ketegasannya melawan penguasa yang zalim. Sementara Nabi Isa juga berulang kali diincar nyawanya oleh kaum Yahudi yang iri dan penuh kebencian. Meski akhirnya Allah menyelamatkan Isa dengan mengangkatnya ke langit. Kedua kisah ini menunjukkan bahwa jalan dakwah para nabi penuh ujian. Meski berbeda akhir, baik Yahya yang syahid maupun Isa yang diangkat ke langit, keduanya sama-sama membuktikan bahwa pertolongan Allah selalu bersama hamba-hambanya yang ikhlas berjuang. Persamaan kisah Nabi Yahya dan Nabi Isa ini menjadi cermin bahwa kebenaran pasti diuji, dan setiap penolakannya akan berakhir dengan kehinaan bagi orang-orang yang menentang. Namun, puncak dari perjalanan hidup Nabi Yahya alaihissalam
adalah ketika ia harus menutup kisahnya dengan kesyahidan yang mulia karena mempertahankan kebenaran. Pada masanya, ada seorang penguasa yang terjerumus dalam perbuatan maksiat besar, yaitu berkeinginan menikahi perempuan yang haram baginya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan hukum Allah dan merusak kesucian syariat yang telah ditetapkan. Sebagai seorang nabi yang diutus untuk menegakkan kebenaran, Yahya tidak pernah tinggal diam. Dengan keberanian yang luar biasa, beliau menegur penguasa tersebut secara terbuka, menyampaikan bahwa perbuatan itu adalah dosa besar dan tidak boleh dilakukan. Teguran itu membuat hati penguasa murka, karena kebenaran seringkali terasa pahit bagi orang yang hatinya telah tertutup oleh nafsu dan kesombongan. Dendam pun mulai tumbuh. Nabi Yahya menjadi sasaran kebencian, bukan karena beliau berbuat salah, tetapi karena beliau berani mengatakan yang benar. Hingga akhirnya, tipu daya dirancang untuk menyingkirkannya. Dengan cara yang licik dan kejam, Nabi Yahya dibunuh, kepalanya dipenggal. Bahkan, sebagian riwayat menyebutkan, kepalanya diserahkan di hadapan sang penguasa sebagai bukti kebencian terhadap kebenaran. Walaupun peristiwa ini sangat tragis, justru inilah kemuliaan Nabi Yahya. Beliau wafat bukan dalam keadaan lalai, bukan pula dalam kemewahan dunia, melainkan dalam keadaan teguh, memperjuangkan kebenaran Allah. Syahidnya Nabi Yahya adalah tanda keberanian seorang hamba yang tidak pernah gentar menghadapi ancaman manusia, karena hatinya hanya takut kepada Allah. Kisah ini menyampaikan pelajaran mendalam bagi kita semua. Hidup bukanlah soal panjangnya usia atau banyaknya harta yang kita kumpulkan, melainkan tentang bagaimana kita mengisi kehidupan dengan ketaatan, kejujuran, dan keberanian untuk berada di jalan Allah. Nabi Yahya hidup tidak lama, tetapi keteguhannya dalam menjaga kesucian agama membuat namanya harum sepanjang masa, menjadi teladan bagi generasi demi generasi. Maka, dari kisah Nabi Yahya, kita belajar bahwa seorang mukmin sejati adalah yang berani mengatakan benar meskipun pahit, tetap istiqomah meskipun terasing, dan rela berkorban demi mempertahankan agama Allah. Sesungguhnya, kemuliaan sejati bukan terletak pada panjangnya usia, melainkan pada kualitas iman dan amal yang kita tinggalkan. Sahabat relung jiwa, semoga kisah Nabi Yahya alaihissalam ini menambah keimanan kita, menguatkan hati, dan menjadi teladan agar kita tidak gentar memperjuangkan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.